Selamat datang di channel aku Anak Hebat. Channelnya anak Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Kisah Bangau dan Rubah Jahil. Di sebuah hutan, tinggallah seekor rubah yang terkenal jahil. Setiap hari, ia selalu menggoda hewan-hewan yang tinggal di hutan tersebut. Pada suatu siang, si rubah jahil itu merencanakan sesuatu untuk menggoda Bangau. Jadi, ia pergi ke danau di mana biasa Bangau mencari makan. Sementara di danau, Bangau sedang sibuk menangkap ikan-ikan untuk makan siangnya. Namun, ia tidak dapat menangkap satu ikan pun. Aduh, kenapa susah sekali menangkap ikan di danau ini? Perutku sudah terasa lapar. Gerutu Bangau. Tidak lama kemudian, rubah datang dan menghampiri Bangau. Hai Bangau, apa kamu sudah mendapatkan ikan untuk makan siangmu? Tanya rubah. Belum satupun ikan yang bisa aku tangkap, jawab Bangau lemas. Kalau begitu, maukah kamu datang ke rumahku untuk makan sore ini? Ajak rubah. Tentu saja aku mau, balas Bangau bersemangat. Sore harinya, rubah sudah menunggu kedatangan Bangau di depan meja makannya. Sepertinya ia sudah tak sabar menunggu. Tidak lama kemudian, Bangau datang dengan wajah yang tampak gembira. Ia pun sudah tak sabar ingin makan di rumah rubah. Di dalam rumah rubah, ia sudah menyiapkan sup ikan segar untuk Bangau di atas piring kayu. Sup yang rubah siapkan beraroma lezat. Lezat sekali aroma masakanmu rubah, puji Bangau. Ayo silakan dimakan, semoga kamu suka, balas rubah. Namun, piring sup itu terlalu pendek untuk Bangau sehingga ia tidak bisa menikmatinya. Hanya ujung paruhnya saja yang dapat menyentuh sup itu. Akhirnya aku berhasil menggoda Bangau, tawa rubah dalam hati. Bangau masih berusaha keras untuk memakan sup itu, sementara rubah dengan mudah menikmati dagingnya sambil tertawa bahagia dalam hati. Melihat Bangau kesusahan, rubah semakin bersemangat menggoda Bangau. Mengapa kau tidak memakan sup itu, Bangau? Tanya rubah sambil tersenyum. Jika kamu tidak suka, bolehkah aku memakan sup itu? Lanjut rubah sambil mengambil sup ikan milik Bangau. Bangau hanya tertunduk lesu melihat sup ikannya dimakan oleh rubah. Dengan perut yang terasa lapar, Bangau pergi meninggalkan rumah rubah. Rubah terlihat senang karena bisa menggoda Bangau. Bangau kembali ke danau. Dengan wajah masam, ia berusaha menangkap ikan. Lalu, tidak lama kemudian, seekor kepiting datang menghampirinya. Bangau, kenapa wajahmu terlihat masam? Tanya kepiting itu. Lalu, Bangau menceritakan kejadian acara makan itu kepada kepiting. Bukankah rubah tahu jika Bangau tidak dapat makan di atas piring? Tapi kenapa dia tega menggodamu seperti itu? Kata kepiting itu jengkel. Bangau, kenapa kamu tidak mengundang rubah untuk makan di rumahmu? Lanjut kepiting memberikan saran kepada Bangau. Atas saran dari kepiting, keesokan paginya Bangau kembali menemui rubah yang jahil itu untuk memberikan sedikit pelajaran.
Kali ini, Bangau mengundang Rubah untuk makan siang di rumahnya. Rubah, sebagai ucapan terima kasihku, maukah kamu datang ke rumahku untuk makan siang ini? Bujuk Bangau. Aku akan memasakkanmu sup daging kesukaanmu. Lanjut Bangau merayu. Tentu saja Bangau. Aku akan datang ke rumahmu siang ini. Balas Rubah bersemangat. Siang harinya, Rubah datang ke rumah Bangau. Sambil memikirkan betapa lezatnya sup daging masakan Bangau, sampai ia tak sadar air liurnya menetes. Di dalam rumah, Bangau menyambut kedatangan Rubah. Ia sudah menyajikan 2 sup daging yang ia masukkan ke dalam kendi berleher sempit. Rubah, silahkan menikmati sup daging itu, kata Bangau sambil tersenyum kecil. Dengan mudah, Bangau dapat menikmati sup daging itu dengan paruhnya yang panjang. Namun, malang bagi si Rubah. Ia hanya dapat menjelati ujung kendi itu karena mulutnya tidak muat untuk masuk ke dalam leher kendi itu. Melihat Rubah yang kesulitan, Bangau berhenti memakan sup itu. Mengapa engkau tidak memakan sup itu, Rubah? Apa kamu tidak menyukai sup itu? Tanya Bangau. Aku tidak bisa mengikuti caramu makan, Bangau. Balas Rubah dengan wajah lesu. Dan Bangau memberi sedikit nasihat pada Rubah. Begitupun denganku. Aku juga tidak bisa mengikuti caramu makan, Rubah. Tetapi dalam acara makan kemarin, kamu sengaja menggodaku, kata Bangau memberi nasihat. Mendengar hal itu, Rubah pun merasa malu. Dengan perut lapar dan malu, Rubah pun pergi meninggalkan rumah Bangau.